Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, Saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. Wey, masih bersama saya Putra dan saya Fajar. dalam Soundtrack of your life. Puk tangan dong semua. Saya udah penonton bayaran atau dipindah Kali Oke. ini kita datang dengan tema yang berbeda. Kalau kemarin apa namanya? Fokusnya- Soulmate kita. Soulmate-nya cari duit aja, ini ngelola duit. Kita mau bagi-bagi ilmu lah ya kan. Iya benar. Jadi kita juga sebenarnya untuk kita juga ilmunya. Kebetulan ya. Ya, bersama teman kita yang hebat Yo, seperti iya. biasa men. Kali ini kita kedatangan Rama. Halo. Halo. Kemana ini kok? Siapa sih Rama ini? Siapa Bu? sih Rama ini? Coba dijelaskan. Rama secara- ini kalau yang saya tahu ini kan temennya si PJ nih. Oke. Ya kan PJ yang ngasih tahu awal, Jar kamu jangan dong ngomongin musik aja dan lain-lain. Yang finansial dong. Wow, ya oke siapa? Oh Rama, ada anak muda yang talented banget, luar biasa. Iya. Ya dari rivernya PJ aja. Guys. Belum cungguh cuy, coba kuris aja. Ya sekarang kita juga mau, saya juga tertarik dalam artian dunia, karena kan si Rama nih, kamu memang di dunia persahaman sudah berapa lama sih, Ci? Ya, saya mulai saham itu dari tahun 2011. 2011. Itu waktu itu umur berapa? Umur 19 tahun mungkin ya. Udah 10 tahun sih. Kamu umur 19 sih ngapain? Aku 19 masih minta uang. masih minta uang, mabuk-mabukan. Mabok-mabokan ya, begitulah mabok di ya. trotoar Mabuk ya di kan. trotoar, hidup seperti no future kadang. Tapi si Rama udah kan. mikirin tentang kenapa sih bisa, maksudnya kamu bisa terjun ke sana tuh gimana sih awalnya, apa ada Ya. cerita? Jadi sebenarnya itu kayak gini loh, beli apa namanya, dipaksa sama kampus. Oke. Karena waktu itu kuliah di mana nih? Saya kuliah di akuntansi waktu itu di Poltek beli. Oh, Poltek. Jadi kampus waktu itu memaksa seluruh mahasiswanya untuk buka rekening saham. Wow. Supaya mereka punya paling enggak simpanan lah di masa depan gitu, beli simpanan uang maksudnya, bukan simpanan. Bukan simpanan. Oke. Jadi biar punya simpanan, biar punya investasi kayak gitu. Terus pas juga ada mata kuliahnya pasar modal beli. Oke. Jadi di mata kuliah pasar modal itu kita diberikan teori, terus prakteknya adalah gimana cara mengelola uang kita. Gitu. Luar. Terus maksudnya dari nyoba-nyoba tadi kamu langsung jatuh cinta atau gimana, ketemu apa? Man batinnya apa? Lanjut lagi. Adi tertarik kok keras sih kue tertarik itu. Ya sebenarnya saya nggak tertarik beli pertama gitu. Terus Karena karena dipaksa kan ya. Terus kalau nggak ikut itu nanti nilainya jelek kan gitu, beli biasa. Anak kampus kan, dosen kan gitu caranya biar sedikit memaksa gitu beli. Iya. Ya akhirnya ikut, terus belajar, terus tahu loh kok nambah uangnya ya. Oh, iya. Dengan tanda kutip duduk aja nambah uangnya gitu loh beli. Akhirnya kan karena semua orang suka uang, ya udah. Dilanjutin aja kan gitu beli ya. Nggak ada yang nggak suka uang. Doang. Semua suka uang. Sebenarnya dia tidak hanya pintar dalam pelajaran tapi pintar dalam kehidupan. Ya. Enggak, dan dia startingnya di umur yang sangat muda sekali gitu loh. Iya. Maksudnya sekarang ini juga kita nggak berpikir dulu
karena mungkin ya masih minta sama orang tua, terus apa namanya kita nggak mikirin, kita harus nyari uang nggak gitu kan. Gue umur 19 ngapain Jar? Kleng, umur 19 yang Udiana. Jakarta kayak itu. Cang nung ide pes mabuk-mabukan. Terus ngide tapi mabuk-mabukan. Dia udah mengasuh. Jangan dulu ya biar influencer. Sebagai referensi aja. Ya. Sebelumnya nih ada support dari Holy Tirta nih. Oh, Holy Tirta. One hari of ini the kita best support. craft cocktail. Yap. Oke, kita sebelum ngobrol panjang kita tuang-tuangan dulu. Terasa kesuciannya. Thank you Holy Tirta for supporting us today. Thank you. Debin good. Debin tuh temannya anak-anak Bali Busi juga, si Borti dan lain-lain. Satu lingkaran. Siap. Oke, next. Jadi gimana? Kan pas kamu Kita apa? panggilnya siapa nih? Rama? Ya Rama aja beli. Rama aja. Ya, nama bekennya memang Rama apa? Namanya Ya. dia Cahaya Soalnya Parama di gitu Instagram ya. kan namanya Ya. Cahaya Parama. Nanda. Namanya agak panjang sih tapi Rama aja sih beli. Oke. Terus setelah kamu mata kuliah tadi kamu masuk dan mendapatkan keuntungan, akhirnya kamu berprestasi ya. Kamu dapat juara nasional. Ya. Tahun 2014 saya pernah juara nasional beli. Nasional apa tuh? Nasional trading saham. Woi. Umur berapa waktu itu? 22. Wih, Cing udah kan umur 22. Cing udah umur 22. Iya tepuk, Bo, Cing, teh. juara ya Nek. Ya kebetulan beli. Gimana ceritanya dari 2011 dari tugas kuliah sampai 2014 pasti kamu terus menekuni itu, dan gimana ceritanya kenapa bisa ikut itu apa sih, perlombaan atau apa? Iya. Jadi waktu 2013 sebenarnya beli. Jadi kayak ada lomba setiap tahun kan yang diadakan sama salah satu kampus di Bali beli. Terus kampus saya itu ngirim saya ke situ gitu. Padahal harapan kampus juga nggak terlalu ada harapan sih sama saya. Karena jujur saya orangnya kalau di kampus kan paling suka nunggu pulang aja sebenarnya. Iya, betul. Saya ke kampus. Kayaknya semua seperti itu, bukan cuma kamu kok. Pokoknya kalau ke kampus saya berharap biar dosen tuh nggak datang tapi pulangnya cepet gitu. Ya kayak gitulah, pokoknya biar cepet lulus gitu beli. Saya juga kaget sih dikirim, dan saya juga waktu itu trading karena tidak ada keinginan untuk menang loh beli. Maksudnya kayak Nating tulus aja. udahlah pokoknya ikut-ikut Belajar aja gitu. Ya ternyata jadi juara gitu. Penilaiannya tuh gimana sih lomba itu? Maksudnya Oke. unsur penilaiannya dia biar menentukan juaranya tuh gimana sih? Ya. Jadi lomba itu kan diadakan 1 minggu beli kurang lebih ya. Jadi diberikan modal 100 juta waktu itu. Wih. Wih, ini beneran apa cuma Modal virtual sih. Virtual. Tapi memang transaksi pasar yang dilakukan waktu itu sama seperti aslinya. Cuman uangnya aja yang Virtual. yang virtual. Oke. Dalam waktu seminggu 100 juta itu jadi 2,9 M. Kelenjar Dalam seminggu tuh cuk. seminggu dong. Kira-kira apa kebeli kue dalam seminggu dapat 2,9 M? Meh keleliu gak beli ya saya. Terus 2,9 M dan Jadi dapat 2,9 M dan jadi juara nasional lah waktu itu, dan rekor itu belum terpecahkan sampai sekarang. Give applause dong. Ayo penonton bayaran tepuk tangan dong, Kren. Kayak nggak marah kan Kren, tepuk tangannya kayak wah lemah-lemah deh, Kren. Thank you Oli Tirta. Gara-gara kalian penonton bayarannya malas-malasan tepuk tangan. Ya, jadi seperti itulah beli. dan itu bener-bener kayak kamu di luar dugaan kamu bisa menang gitu ya. Ya, sebenarnya di hari pertama keuntungan saya sudah 100% beli. 100%. Ya, Udah- ada tipsnya sih gimana caranya gitu. Nanti kita Terus- bahas tipsnya. Jadi itu menemukan sendiri trik itu apa Ya. atas analisa sendiri. Jadi saya kan seorang gamers juga beli. Oke. Dia seorang gamers dan gitaris juga. Ya, dan ternyata dulu itu ada tempat PS namanya Orange County. Orange County dan itu adalah punya Aji. Aji ya, salah satu. Kita dan Wiwin. Ini adalah lulusannya. Lulusannya, Kle. Jadi kalau kalian memang nge-game jangan takut, kalian punya masa depan. Masa depan. Saya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di situ. Bolos sekolah. Menunggu karang uce. Kok hampir setiap hari saya ke situ.
Mainnya dulu apa, main game apa? Main COD. COD. COD zaman itu. Zaman ya. itu. Elixir aja. Emang gini banget sih waktu itu COD. Ya. Nah, terus gimana? Terus gimana? Jadi waktu itu kalau saya seorang gamers kan percaya bahwa di setiap games itu pasti ada bug. Kayak ada bug itu kayak apa ya, kayak ada tanda kutip celah gitu loh Bli, dalam sebuah game itu. Nah jadi di jam pertama itu saya observasi dulu, ini gimana sih model transaksinya, terus apa sih celah yang bisa saya lakukan gitu. Nah, saya menemukan tips sih, cuma saya nggak mau share di sini gitu. Karena itu Pak Jakan. Ya. Nanti dah nanti. Nanti. Oke. Join. Oh iya, benar. Jadi waktu itu memang pasarnya sedikit berbeda Bli dibanding sekarang. Jadi waktu itu memang mungkin lebih apa ya, kayak lebih volatile gitu ya. Jadi kita bisa masuk saham itu jadi lebih enak lah gitu dibanding sekarang. Ya singkat cerita juara 3-nya waktu itu cuman cuan 30 juta Bli. Oh. Juara 2-nya 2 miliar juga, kebetulan mantan saya Bli. Jadi waktu itu yang juara saya dan mantan saya. Gitu. Secara ngulik teknis. bareng nih, secara teknis pasti ngulik bareng nih. Ya gitu deh. Ya. Nanti disensor-sensor. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Apa adanya aja Bli. Pasti istri kamu sekarang udah menerima ya kan? Sudah menerima dengan Rama yang sekarang. Ya. Promising young talent. Nah. Ya makanya foto saya nggak ada Bli karena udah tak hapus semua. Oh gitu. Padahal saya pengen banget loh ngupload itu Bli. Oh gitu. Kayak ke IG gitu ya misalnya. Saya pernah juara gitu, tapi ada mantan nggak usah dah dia. Daripada perang di rumah ya Memicu. kan? Apalagi sekarang sudah berkeluarga. Keluarga. Ya sih. Lupakanlah masa lalu. Kita menuju ke masa depan ya kan. Benar. Nah, dari juara tadi ya kan, kamu kan itu duitnya juga bayangan kan. Nah, terus setelah itu tuh gimana sih perjalanan kamu sampai ke sekarang ya anggapannya ya dari situ. Wah kamu melihat peluang bahwa wah kayaknya I'm good at this, aku harus dalam ini. Itu gimana sih perjalanan itu gimana? Ya, jadi waktu saya juara ada salah satu sekuritas dari luar negeri Bli, sekuritas asing ya, datang ke Bali untuk memberikan saya penawaran kerja. Wow. Woi. Gitu. Itu Jadi dari Terus negara kamu apa? tolak? dari Singapura. Enggak, saya terima. Terima. Jadi kebetulan perusahaan ini saya besarkan memang dari 2015 dan saya juga baru resign sih tahun 2021 ini. Oh, Dari baru perusahaan resign. Singapura itu. Ya gitu. Jadi saya membesarkan perusahaan itu di Bali hingga transaksinya triliunan per tahun gitu. Widih. Tapi apa namanya? Saya juga punya startup atau usaha digital gitulah Bli. Saya mau memutuskan untuk fokus di bisnis saya gitu. Wah, that's good ya. Maksudnya zona karyawan itu perlu Bli. Sebenarnya jadi karyawan tuh nggak buruk itu loh. Ya. Supaya kita tahu besok siapa tahu kita dapat rezeki jadi pemimpin, kita bisa men-treat karyawan kita seperti manusia. Ya. Ya benar. Emang Karena kamu banyak nggak yang di-treat- kamu nggak di-treat sebagai manusia dulu kan? Kamu itu sebagai manusia apa sebagai robot? kadang kan orang-orang itu kayak gini loh Bli. Maksudnya mereka sudah terlahir tanda kutip di sangkar emas gitu Bli. Ya. Terus mereka tiba-tiba aja diberikan sebuah jabatan atau tanggung jawab, tapi mereka nggak bisa pakai itu. Kadang-kadang kayak I ada fully adanya understand apa that. namanya kayak apa namanya, misalnya tidak tahu caranya men-treat bawahan gitu dan Memanusiakan manusia. itulah lah. maksudnya Bli. Jadi maksudnya beberapa kali berganti kepemimpinan, tahulah bahwa kalau besok saya jadi pemimpin saya harus baik lah. Paling enggak tahulah ini manusia bukan apalah gitu. Binatang pun kita harus beri Ya, kasih sayang. Kecuali nyamuk misalnya dia. Nyamuk, ya kalau gigit dia, kalau nggak gigit ya biarin aja. Kayak gitu sih maksudnya Bli. Jadi kamu dari 2015 sampai 2021 masih bekerja Ya, di perusahaan bulan itu. bulan apa ya kemarin, bulan Agustus saya berhenti Bli. Agustus kemarin baru berhenti. Baru berhenti. Dan sekarang kamu fokus dengan your startup. Ya, startup saya namanya FinA. FinA. Oke. Nah, dari FinA itu maksudnya kamu sudah perjalanan itu kamu sudah berpikir bahwa wah, I have to make my own company sendiri dan ngembangin itu sendiri dari perjalanan apa baru-baru aja atau? Ya, tahun 2018 saya pernah mengalami sebuah musibah Bli. Oke. Apa itu? Saya ditinggal oleh anak saya Bli. Oh. Tahun 2018.
gitu. Maksudnya dari kejadian itu ternyata itu paling berat itu adalah kehilangan uang yang pertama beli. Karena nyawa kan nggak bisa dirembas beli. Iya. Maksudnya yang pergi nggak bisa kembali, akhirnya uang itu hilang gitu ya. Istilahnya saya mengalami kegagalan di finansial gitu, beli kebangkrutan karena biaya berobat dan lain-lain. Di akhir 2018 saya menemukan istilahnya kayak kesempatan untuk balik arah lo beli menjadi normal lagi. 2019 saya bangun FinA ini. Supaya teman-teman di Bali khususnya tidak mengalami seperti yang saya alami, kegagalan di keuangan ini gitu loh beli. Karena kalau kita sadari kalau uangnya sudah finansialnya sudah gagal seluruh kehidupan. Betul. Nggak punya uang, terus bertengkar sama istri, bertengkar sama pacar, sama mertua, bla bla bla. Nggak ada uang ribut, ada uang juga ribut gitu loh beli. Nah jadi ini sebuah gimana caranya biar istilahnya Balance lah kita ya. meredam keributan ya, karena resiko ribut itu nggak mungkin dihindari atau dihilangkan beli. Betul. Makanya FinA ini hadir supaya kita ada di tengah-tengah, supaya teman-teman itu kayak kalau sakit kan biasa ke dokter beli, walaupun nggak sembuh juga gitu loh. Ya. Tapi apakah kita marahin dokternya kan nggak beli. Maksudnya FinA ini hadir di tengah supaya kayak ngasih pandangan, gini loh kamu ngelola keuangan, gini loh kamu ngelola asetmu, gini loh kamu ngurus warisanmu gitu. Apalagi di Bali kan kental akan warisan beli. Betul. Benar. Pada saat hidup warisan tuh nggak diomongin, pas mati diributin gitu loh beli. Nah, itu. Kan benar beli. Betul banget tuh. Nah kita hadir di sini supaya pas hidup dong ngomongin gitu fair aja, jangan kayak istilahnya temenan nusuk dari belakang. Pokoknya di depan ngomong aja. Ngomongin aja. Pokoknya Jelek-jelek ngomongin depan apa daripada nanti berantem baru di belakang. depan gitu beli habis-habisan gitu. lebih enak Tapi gitu habis ya. itu selesai masalahnya lanjut gitu. Wais, mantap. Wow. Para penonton bayaran, support Holy Tirta. Nah, di Ini efek Holy Tirta ini sih. No, Terima kasih Holy Tirta. Benar-benar holy banget. Gila sih. Aduh. Oke. Siap. Jadi bisnis kamu ini adalah financial evolution. Konsultan. Ya, financial evolution. Jadi jadi dia bergerak di tadi apa namanya? Financial consultant, ya advisor juga. Nah, hubungannya dengan dunia saham tuh apa? Ada hubungannya nggak ke sana atau? Oh ada banget. Ada banget. Jadi manusia itu kan harus punya 4 beli. Yang pertama income, Betul. yang kedua tabungan, Betul. yang ketiga investasi, yang keempat proteksi atau asuransi beli. Nah kita lebih banyak ngomongin gimana caranya biar nge-set up investasi ini. Oke. Maksudnya tanda kutip saham itu sebenarnya bisa jadi passive income kita sampai nanti. Jujur saya pribadi sampai sekarang dari tahun 2011 sampai sekarang sebagian besar income saya itu datangnya dari saham beli. Oke. Jadi income saya itu sebenarnya saya pakai untuk beli kebutuhan rumah, terus beli makan dan lain-lain gitu loh beli. Nah saya istilahnya suka ngegame kan suka beli skin kayak gitu loh beli, terus beli apalah yang di game-game itu. Itu saya dari cuan-cuan saham aja. Jadi uang pos-posnya itu kayak nggak keganggu gitu beli. Jadi memang kita ngasih tahu kepada masyarakat ini kan hal baik. Betul. Istilahnya kalau apalagi di daerah ya terkenalnya kita di luar situ kan tanda kutip jago kandang beli. Ya, Kalau boleh saya bilang gitu loh supaya banget. teman-teman Bali itu termotivasi gitu loh. Karena saya pernah kerja di luar selama setahun kurang lebih beli. Jadi tahu banget rasanya bersaing Ya. di luar tuh kayak hidup mati asah gitu loh beli. Ya, betul. Pokoknya saya pertama kali keluar kayak mungkin di Bali nggak ada yang istilahnya semua sama ya, kayak keberagaman toleransi kita sama. Begitu saya keluar, Jadi minoritas. wow, ternyata lumayan besar ya gini apa namanya kayak Iya, sikut-sikutannya gitu loh beli. sikut-sikutan. Akhirnya di situ saya belajar kayak kalau aku lemah aku akan mati, berarti aku harus menguat gitu loh beli. Betul. Harus maju pokoknya. Harus maju. Asal mundur lati. Saya mati lati. Ya sampai di suatu waktu saya di Jakarta mungkin kalau saya ngomongnya soal materi beli ya, di situ sudah besar beli. Kalau saya istilahnya egois, saya nggak akan pulang ke Bali. Ya. Makanya banyak orang Bali yang keluar tanda kutip yang berhasil, malas pulang itu beli. Ya. Tapi saya kebalik berpikir, saya harus pulang, saya harus kasih tahu manfaat baik ini untuk daerah dan daerah itu harus maju. Gitu. Ini adalah goodwill Jar. Tepuk tangan dong dulu. Ya.
sama Ini seperti dah kita goodwill. lah, Seperti kita lah, kuliah keluar, terus banyak juga tawaran di luar untuk ini, tapi saya berpikir buat apa gitu lah. Kita pakai eksperimennya, experience. Oleh Tirta. Experience-nya buat bantu di tanah kita sendiri. Ya, setuju, Itu Li. nice banget sekali. Nah, sekarang let's talk about saham itu sendiri Ya, kan. Bli. Dan tipsnya misalnya kan sekarang pasti semua orang karena uang adalah ya itu kebutuhan juga kan, maksudnya needs ya kan. Dan itu makes happy. Kalau ada orang bilang bahwa uang itu tidak segalanya, tapi pada kenyataannya segalanya butuh uang. itu segalanya butuh uang. Tapi gitu kan. sebenarnya kalau bisa itu kan we see the money on negative side. Ya. You know? Jadi kalau kita lihat dari positifnya, kalau bilang apa segalanya butuh uang, ya bukan seperti itu. Uang itu memudahkan segala urusan. Kalau saya menurut saya gini, karena kalau kita mau melakukan sesuatu bergerak itu perlu energi. Nah, Ya. uang ini adalah salah satu energi. Betul. Ya. Jadi kan orang-orang itu banyak sebenarnya ini juga buat kalian nih pola pikir kita itu sudah rusak. Sebenarnya uang itu sebenarnya kalau menurut saya uang itu adalah sesuatu yang netral. Bisa positif, bisa negatif gitu. Ya. Sekarang kan dibilang apa ibaratnya akibat uang kita sama saudara ribut kan kayak gitu. Tapi kita bisa kok meredam keributan dengan uang ini seperti itu. Kok nggak dipikirin ke situnya? Kok yang diekspos malah negatifnya aja gitu loh. Ya. Nah, aku mau nanya nih dari Vin-A sendiri dan pengalaman kamu experience Betul. mulai sekarang. Nah, ini buat di-share ke banyak orang juga, terutama untuk generasi baru ya. Bukan hanya generasi baru, mungkin ada generasi kita dan generasi depan. How the financially world, the financial world ini berubahnya gimana dari dulu sampai sekarang? Terus apa sih misalnya ada orang yang mau masuk untuk gimana sih saya pingin financially free gitu kan? Terus ada yang buta dengan saham. Saham tuh apa sih? Saham tuh kayak judi ya atau apa ya gitu? Mungkin like you can share perspektif dan juga apa namanya for dummies lah. Apa sih for dummies? Kalau benar-benar mau masuk ke dunia saham atau mau masuk untuk financially freedom tadi, apa sih for dummies-nya? Kriteria atau apa? Sebentar, sebelum Rama menjawab ini, aku mau nanya sama aku ya. Oke, apa? Menurutmu financial freedom itu apa? Waduh, berat. Ya kita tidak memikirkan secara financially, ya everything is already settled gitu loh. Ya maksudnya apapun yang dibutuhkan ada gitu ya kan. Bisa Iya, gitu betul. ya kan. Jadi kalau menurutku pribadi nih, financial freedom itu adalah di mana kita bisa spending itu seperti bernapas. Seperti nafas. Ya. Free. Bisa. Gimana Ram, tolong dong saya dibantu sebagai seorang pria yang sudah berumur 40 tahun. Ya, financial freedom di setiap orang itu kan beda-beda, Bli. Tidak ada masalah sih dengan itu. Cuman secara secara esensialnya maksudnya secara dasarnya financial freedom itu adalah bagaimana saat kita diem, uang itu datang ke kita. Ya. Itulah maksud saya. Sama pada saat saya podcast seperti ini, ternyata hari Senin uang udah datang ke saya. Atau berapa detik lagi, ada uang datang. Itu yang mana magnet loh. Ini seperti apa ya? Seperti aset. Nah, aset, Bli. Aset itu adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada kita selamanya. Ya. Aset, Ya. aset. Tapi pemahaman aset itu kan kadang-kadang berbeda karena kita melihat ada orang bilang, beli aset, ternyata kesalahan yang seperti yang saya lakukan itu adalah di saat keuanganmu belum settle, jangan pernah membeli aset. Itu yang saya rasakan karena akhirnya kita sebenarnya bukan membeli aset, tapi kita membeli beban sebenarnya itu. Ya. Jadi pengertian aset itu di masyarakat daerah itu kayak gini loh, Bli. Aku beli tanah, itu adalah aset. Sebenarnya kita harus lihat dulu apakah kalau tanah ini menghasilkan itu baru aset namanya, Bli. Iya, nah inilah yang saya pelajari secara otodidak. Iya, kalau tanah ini nggak ada yang menghasilkan apa-apa, beban namanya. Sama kayak manusia, Bli. Kayak kita misalnya
bekerja menghasilkan itulah kita aset bagi Kita aset, ya. kita. Tapi kalau kita istilahnya cuman Diam aja. diam aja beban bagi Iya. keluarga itu namanya beban keluarga. Apalagi lebih tinggi lagi itu beban negara. Harta tahta beban keluarga. Iya itu loh Bli. Jadi sangat harus dilihat sih aset Ya, dan benar, beban benar, ini. benar, benar. Perspektif. Ini benar-benar episode kali ini terbuka kali ya tentang apa itu uang. Saya jawab yang Pahami tadi itu dulu dulu Bli yang Oh ya, salah silakan, satu judi silakan, Bli yang. silakan, ya. Sebenarnya gini Bli. Saya nggak masalah kalau orang itu menyebut saham itu judi. Ya. Karena pertama saham itu adalah objek. Hmm. Yang menjadi penjudi adalah subjeknya. Oke. Manusianya gitu. Manusianya. Misalnya kayak gini loh, kayak misalnya kita ini suatu barang gitu ya. Jadi misalnya kayak kita berspekulasi. Jadi judi itu kalau saya bilang adalah sebuah spekulasi dengan perasaan. Betul betul. Jadi misalnya Emosional ya. Iya, ini harganya 10.000 gitu loh. Padahal apa namanya kita nggak tahu gimana cara menentukan harga itu. Bahkan saat kita kalau saya suka judi juga beli main spirit. Oke. Padahal pada saat kita main spirit pun kita sebenarnya berstrategi. Ya. Secara nggak sadar kan. Misalnya kalau datang 2, wah ini saya pasang gedean. Ya. Kalau datang 9, kecilan pasang gitu. Nah itu sebenarnya secara nggak langsung kita bukan berjudi tapi berstrategi. Strategi. Tapi memang karena objeknya adalah sebuah judi, kita adalah sebagai penjudi. Penjudi. Padahal subjeknya berstrategi. Berstrategi. Nah kebalik kalau di Tergantung saham. perspektif orang ya. Kebalik sekarang kalau di saham. Misalnya kalau di saham itu kan sebenarnya secara arti saham itulah bukti kepemilikan perusahaan. Betul. Kalau beli memiliki sebuah perusahaan, itu beli pasti berbisnis, Ya. bukan berjudi. Ya. Ya sudah, berarti konsepnya adalah kalau kita memperlakukan saham itu seperti judi, kita menjadi penjudi. Penjudi. Dan orang juga melihat itu sebuah judi. Dan kata-kata yang harus dilepas adalah dari saham itulah main. Kan sering beli mungkin atau Oh, main saham. main saham main, ya main-main. Kayak main spirit yuk. Main-main. Main ceki gitu kan, tanda kutip main-main hanya untuk menghibur diri. Ya. Tapi kalau beli rubah katanya menjadi kata trading atau bisnis, dia akan serius di situ. Jadinya nggak judi. Ya. Benar kan? Benar. Artinya semua itu tentang mindset saja. Ya. perspektif. Saya nggak masalah sih kalau itu dibilang judi. Artinya Ya itu mindset orang Subjeknya yang ngomong orang. aja. Iya benar. Subjek. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih apa sih yang diperlukan misalnya ada orang yang benar-benar nggak tahu apa itu saham, terus where do we start gitu loh, maksudnya startnya Gimana? dengan Iya. apa? Gimana? Ya. maka dari itu Vin E hadir beli. Guys, nyerang, Kita nyerang, disponsorin sama Vin nanti kayaknya nih. Mulai jarang. Seli kita akan Jar, mulai nyerang dia Jar. Mulai Jar, nyerang. mulai nyerang. kita ngundang dia biar kita dapat support. Bisa. Nanti ads-nya Soil nanti ke Vini semua. Lipat-lipat dari situ. Nanti tulus kok kita. Nah, siapa tahu Soel nanti jadi IPO ya kan. Siap. PT Soil Sejahtera Nusantara. Gimana sih for dummies lah, how to start misalnya apa perlu harus punya apa namanya dana ataupun modal yang besar atau gimana sih how to start it? Yap. Yang paling simple aja lah untuk teman-teman yang mau start. Modal yang pertama adalah modal ilmu dulu beli. Betul. Jadi sebelum beli berinvestasi apapun, tanah, emas atau apapun gitu beli harus tahu dulu resiko dan keuntungannya. Nah, Itu yang pertama. Belajarnya di Vin. Oh, iya. baik. Kasih. Boleh ya. Nah, Memang benar harus gitu. yang kedua, setelah beli tahu, baru beli boleh investasi, entah di saham atau di apapun. Saya nggak Apapun melarang. itu ya. Misalnya kayak Termasuk orang kripto gimana? nggak masalah. Oke. Maksudnya kembali lagi karena ada 3 beli namanya profil resiko. Yang pertama adalah konservatif, artinya nggak suka resiko. Ya. Yang kedua ada moderat, artinya suka nggak suka gitu loh. Yang ketiga agresif. Oh, dia Kalau saya memang karakternya agresif, beli. berarti Suka dengan resiko. risiko ya. Ciri-ciri orang yang suka resiko adalah kecepatan naik motornya. Oh gitu. Gimana tuh gimana? Jadi kalau dia semakin ngebut semakin tinggi, semakin agresif dia karakter profilnya. Berarti itu balik lagi dengan tipe-tipe orang tersebut ya. Maksudnya dia kalau saya kan naik motor sukanya yang slow-slow Iya, santai-santai. sama saya juga, Wan. Tipe saya kalau misalnya untuk
Salah bisnis di satunya sana. sih beli, nggak harus ngebut gitu. Slow ride more fun. Tapi udah. saya kalau misalnya saya sebagai investor, maksudnya itu kan bisa sebagai investor juga Ya. ya, di pemilikan saham tadi. Saya lebih suka kalau saya tipenya soalnya yang naruh udah nggak mau yang Ya, harus ini itu tipe itu juga bisa, maksudnya harus tahu itu dulu atau Iya, gimana? harus tahu beli. Ya kayak tadi saya bilang kalau membeli sesuatu, beli nggak tahu beli harus ngapain, itulah sebuah judi. Jadi pemirsa. Sebenarnya kayak Benar sih. kayak beli apa namanya kayak beli main spirit lah kita ya. Kita main spirit nih kita dapat angka 9 gitu, beli masangnya gede. Sebenarnya beli di situ udah ada resiko kalah kan. Ya. Siapa tahu yang datangnya Siapa tahu bandar juga 9 ditabrak. Iya, ditabrak Nah, sama dia. lebih resiko, lebih agresif lagi kalau kita berani udah 9 misalnya atau 33 mau nyari triple nih. Ya, itu lebih. 3300 wah udah 6 nih gitu. Ya, Cari dah satu lagi terus. Nah itu tipenya biasa agresif banget. agresif. Cocok sih di instrumen kripto. Oke. Jadi lebih baik triple daripada loss sekalian. Loss sekalian, triple sekalian gitu loh beli maksudnya kalau analoginya ke situ. Ada beberapa orang seperti itu juga di karakternya di saham. Subjeknya sih. Menurut kamu misalnya kan sekarang banyak ya ini investasi itu banyak banget, ada di saham itu sendiri, ada di Ya. kripto atau forex juga kan, terus yang lain-lain. Menurut kamu apa sih yang menurut kamu yang terbaik, maksudnya yang aman juga, safe juga dan kiranya risknya nggak terlalu besar lah dibanding sama Ya. yang lain. Ada risknya 0 beli. Apa Tapi tapi hasil 100% investasi ilmu. Wow. Nih, Berat. Anak muda nih berat. Anak muda nih luar biasa sekali. Di kene-kene cang merasa umur tangga sono cang udah udah. Bangsat. Bangsat emang nih. jadi di sini lo beli. Aduh. Ya itu. Iya. Once otak kita terisi gitu, bukan tanda kutip polombuh gitu kalau orang Inggris bilang polombuh. Artinya apa tuh? Polombuh, Apa tuh belum? empty mind. Oh, empty mind, oke. Polo bahasa Bali artinya Baca senawa masa Bali itu. wah gaulmu kurang jauh jangan. Kayak kita gini loh beli kayak apa namanya sering mukul tong sampah gitu. Tong tanah kan kosong beli nyaring bunyinya. Itulah kalau otaknya semakin kosong semakin nyaring bunyinya. Itu ya saya sih mengalaminya seperti itu ya. Semakin orang itu tahu pasti ya lebih wise. Lebih wise. Sehingga ya memaksakan apa yang dia percaya. Ya hati-hati sama orang diam beli. Ya. Karena mungkin memang dia nggak tahu juga. Udah siap-siap nah. Siap udah beleng. Nggak, tapi lebih baik diam beli. Kalau Ya. saya dulu waktu SMA kan lebih banyak diam. Bukan karena saya pintar, nggak tahu. Maksudnya daripada saya ngomong, Biar beleh. kan double kill beli lebih baik. Lebih baik nggak tahu diam gitu. Itu lebih baik daripada nggak tahu ngomong. Lebih jadi dari sini kita bisa simpulkan lebih baik pura-pura bodoh daripada pura-pura pintar. Karena pura-pura bodoh itu bisa jadi dua hal. Kamu bodoh beneran atau pintar kamu beneran. pintar beneran. Ya gitulah beli. Beneran bayaran udah. Saya marah. Aku tahu akhirnya kenapa dia bisa seperti ini di usia muda harus sih. Ya karena dia berpikirnya udah stands out of the box lah. Dari umur 19. Yakin. Kleng, cang umur 30 kan udah bangsat. Ya umur kan cuma angka beli. Jodoh kleng. Santai. Lucky you man. Kita Ada mau pertanyaan nggak nih masuk, dari Instagram? kita lihat ada pertanyaan nggak ya dari Instagram ya? Dicampurnya soalnya. Kian. Oke. Ada nih yang nanya nih. Oh nih ada yang nanya nih kan, Kak prospek right issue BBRI. Astaga. Yakin beli nanti tambah punya loh. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawabnya, ada dua versi dua berarti. versi. Ya. Antara kamu nggak tahu, apa kamu
Memang benar-benar pintar. Saya Nggak mau lebih share. memilih untuk tidak menjawab. Biar pernah kan beli ada yang tidak menjawab. Mau phone a friend mungkin. Ya, Ada sih, itu kalau- masih menjadi misteri. Ya kalau kita jawab itu panjang beli. Oh Jadi ya scratch-nya aja deh, scratch-nya aja. Dikit, dikit. prospeknya bagus. Oke. Ayo awalnya seorang. Kayak sebenarnya lu mau. Paling jangan jangan orto lah. Aduh. Antara kayak ragu-ragu sih, keraguan-raguan itu muncul. Kalau antara- mau lebih detail harus harus datang. join video. Thank you beli udah disponsorin. Oke, kita ngomong VinA lagi. Dari VinA ini benar-benar baru ya, maksudnya. Ya, Dan kantornya ada di mana di? ya kantor kita di Renon beli. Ya. Dan gimana sih misalnya how kita penasaran terus Ya, benar. pingin nih juga Belajar, mengelola, belajar. Gimana sih sistem kamu di VinA itu? Maksudnya orang datang, kamu share-nya tuh gimana sih? Apa aja tentang ini ya kasaran aja lah ngobrolnya. Ya jadi kalau di VinA itu kayak klinik beli. Jadi orang sakit nggak tahu gimana caranya dapat uang datang ke Vin. Kedua dia punya uang nggak tahu gimana cara spendnya. Ada orang kayak gitu beli, dia banyakkan duit tapi nggak tahu gimana cara ngeluarin. Oke. Nah ada yang istilahnya yang ketiga dia masalah hutang kayak gitu. Macam-macam sih sakit orang itu ya kayak sakit kehidupan, ada kanker, ada tumor, macam-macam juga sakit di Di keuangan. keuangan ya. Nah mereka datang ke Vin, kita kasih arahan. Misalnya kayak, oh saya ada masalah sama mertua saya soal warisan gitu. Sering banget yang warisan, warisan ini. paling sering. Paling Warisan sering paling. kayak mau apa namanya? Kalau kita di perencanaan keuangan itu di luar Indonesia itu masalah lumrah kalau memang mau ngomongin warisan beli. Kayak misalnya saya declare saya punya aset di sini di sini di sini. Saya bagi di A sekian, di B sekian, di C sekian gitu loh beli. Dan porsinya tidak harus cowok, tidak harus cewek gitu loh. Tanda kutip anggap aja asas keadilan gitu. Oke. Jadi semua sama rata gitu lah. Nah di Bali ini ketabuhan ngomongin itu sangat tinggi. Betul. Makanya kalau kita lihat di masalah kita mungkin sering banget ada sengketa antara kakak, Nah, adik. Betul. Ngapain sih itu disengketa loh? Istilahnya kayak kita Bali udah sedikit saudaranya aja berkelahi gitu. Iya, Kan ini sesuatu yang mungkin kita akan segera cepat atau lambat seperti salah satu ibu kota negara bahwa orang aslinya malah diam di pinggir, orang luar. Jakarta ya. Saya 7 tahun loh Jakarta ya, ngerti. Ya kan kita paham bahwa Ya. seperti itu sih maksudnya di daerah. Mungkin kayak kemarin kebanyakan soal itu beli warisan dan kita memberikan sudut pandang. Ngomongin ini harus diomongin. Dan kedua ada yang namanya penasihat hukum juga. Kayak misalnya kita datang ke notaris kita di situ catat aja kekayaan kita. Termasuk utang kita. Saya punya utang segini nanti saya wariskan ke anak. Karena banyak kasus juga yang datang ke Vin, mereka itu kaget setelah orang tuanya meninggal malah utang Utangnya yang diwarisin. Dia nggak siap beli. Terus ya rumahnya dilelang macam-macam. Ya kita jujur aja di Vin itu nggak 100% juga kayak profit oriented. 30%-nya malah sosial beli. Sosial. Jadi orang yang datang nggak punya uang masa kita mintain uang? Ini loh yang keren. inilah bukan dong para penonton bayaran ya. Tapi kalau mereka datang nggak bawa uang saya nggak ada. Tap ujung-ujungnya. Tak ujung-ujung. Oh iya. Oh, ya, ini ada satu kejujuran dari Ya. seorang Rama. Ya. Ya, that's good. Tapi uang nggak nomor 1 beli, Iya. nomor 3 lah. Nomor 3. Nomor Nomor 1 satu apa? apa? Money. Nomor 2-nya apa? Peace. Kleng, it's all about the money. Ya namanya ada financial mana. keuangan beli kan Down. uang harus di apa namanya direncanain lah. Direncanakan agar kita artinya juga apa namanya bisa memanfaatkan itu dengan lebih baik Ya gitu loh. karena dalam satu hal pernah saya baca di suatu berita nih bahwa ada seseorang yang memenangkan apa namanya lotre di Amerika sekian M itu hanya bertahan sekian bulan aja karena ya mereka tidak tahu harus diapakan uangnya. Ya, gitu itulah maksudnya. spending ya kan habis itu nggak digunain Iya, juga. ngacur akhirnya gitu. Ya, jadi ya kayak gitulah.
kita memanage supaya nggak kayak gitulah beli. Ya, benar. Sebenarnya poinnya FinE hadir di Bali adalah supaya seluruh daerah itu menjadi orang kaya. Nah, tar lu beli biar nggak langsung, kaya itu apakah harus naik mobil nggak? Kaya itu adalah kondisi di mana income lebih besar daripada pengeluaran. Waduh, pas saja. Saya setuju. Karena saat ini ya, karena saat ini banyak sekali yang kita lihat kejadian bahwa orang itu pura-pura kaya. Wah, mungkin emang kaya beli. Kita harus berpikir positif. Ya betul. Tapi itu benar, maksudnya itu perspektif lagi. Itu mindset lagi. Kalau kita misalnya kita nih orangnya boros gitu ya kan. Bukannya kita belajar untuk hemat, tapi gimana income-nya lebih banyak. Iya. Atau kelihatan lebih banyak. Ya, that's benar-benar ini banget ya, maksudnya inspiratif banget ya dari Rama dan saya rasa juga banyak banget orang terutama yang anak muda sekarang dibantu dengan perkembangan digital sekarang ya. Kan? Ya. Artinya kalau dulu orang mau bisnis saham dia paling platformnya nggak banyak ya kayaknya ya, maksudnya agak lebih orang tabu untuk gimana sih, apakah Dulu, untuk orang-orang yang punya modal gede aja udah bisa main. Tapi sekarang kayaknya platform sekarang udah banyak banget, jadi kayak it's really easy from your smartphone, device, ya. And then aplikasinya juga banyak, mau kamu invest di saham itu sendiri tuh udah banyak banget, terus ada ya forex juga banyak, kripto apalagi Royalti ya kan? ajaib beli. Ajaib. Nah, gue install tapi udah. Terus dulu juga ada untuk belajar kan ada, kalau saham sendiri ada apa IQ apa sih? IQ option. Oh iya itu forex sih. Itu forex ya, itu forex. Terus apalagi ya? Jadi tadi untuk menurut kamu nih, tadi pertanyaan saya belum dijawab tuh. Yang apa yang harus dilakukan orang misalnya dia mau start invest ke saham ataupun platform yang lain tuh? Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama belajar. Udah tahu kan kemana. Ya, belajar. Yang kedua dia harus punya modal uang. Uangnya cuma 100.000 beli kalau modal saham udah bisa. Yang ketiga belajarlah mengenal platform aplikasi trading tersebut. Maksudnya jangan hanya tombol buy dan sell aja. Tapi di situ juga ada tools-tools yang membantu kita menganalisa. Apapun beli, entah saham, entah forex, entah kripto, di situ ada kok tools untuk menganalisa gitu beli. Ya sudah, setelah itu Emotionally harus yang ini terakhir juga. adalah psikologi. Jadi kalau beli mau ngetes beli gangguan psikologi atau enggak, silakan trading saham. Oke. Kalau beli marah-marah terus nyesel kayak gitu berarti beli gangguan psikologi. Oke. Masuk akal. Karena trading itu adalah prinsipnya berperang kepada diri sendiri. Gimana caranya bukan mengalahkan ya, bagaimana caranya Berdamai. berdamai dengan diri. Dengan diri sendiri. Kan ada Satripu beli. Sekali. Ini kalau udah minum Holy Tirta kan keholi-holian itu muncul. Terima kasih oleh Tirta. Thank you. Ya seperti itulah kayak kita berdamai dengan kemarahan kita, ketamakan kita. Kalau di trading itu dua, beli fear and greed. Fear and greed. Takut dan tamak. Takut rugi ataupun tamak ya kan. Pas sudah lobo. ya lobe. Pas sudah pas lagi dapat untung pengen banyak lagi lebih untungnya. gitu. Nah ini berbahaya. Oke. Jadi gimana kuncinya biar kita di trading itu seperti flat gitu loh beli? Oke. Kayak feelingless gitu. Feeling sick, feelingless. Maksudnya kayak dapat untung ya udah. Ya udah, Rugi biasa aja gitu. Rugi udah biasa. Kayak Euforianya nggak terlalu besar gitu. belajarlah di pasar Kerenang beli. Loh, gimana tuh? Ceritanya? Coba beli lihat di dagang-dagang di pasar Kerenang. Mereka rame sepi biasa aja. Biasa aja. Tetap jualan kan? Tetap jualan. Mereka semua di pasar Kerenang lah orang yang psikologinya paling benar. Tidak sakit. Artinya tetap jualan itu kan tetap berharap akan sesuatu akan datang. Tapi tanpa no hard feeling lah ya. Ya. Nggak baperan lah intinya. Ya pokoknya kuncinya di trading, namanya juga trading, trade. Jualan kan. Ya kalau rame syukur, kalau enggak ya memang itu resikonya. Kepastian dari sebuah bisnis adalah gagal. Baiklah
lah, nas cang yang nah. Loh, kok seperti aku yang dikupas tuntas di sini dengan segala kebodohan-kebodohan yang aku lakukan, kok bangsat. Bangsat emang nih. Aduh. Ya itulah, saya buat bisnis pun tahu bahwa saya akan gagal. Iya. Tapi saya kan harus memanage itu gimana biar gagalnya Meminimalisir. manis suatu hari nanti. Ya seperti yang dia lakukan waktu disuruh dipaksakan untuk maju ke ikut lomba, dia udah tahu ya udah nothing tulus. Ya saya pasti kalah kok ikut lomba. Nah, jadi Bukan kayak, pikiran saya menang. ya, jadi kayak itu satu poin juga saat kalian ingin berbisnis ataupun memulai bisnis, pastikan bahwa satu kalian nothing tulus ya kan, satu kalian berstrategi dulu ya kan, and then terakhir ya nothing tulus, gagal ya kan. Karena Iya. apa? Karena dalam sebuah bisnis yang pasti itu adalah rugi. Kalau untung itu bonus. Iya kan? Iya benar, boleh. Oke, Kle. Boleh. Mataku terbuka. Karena Holy Tirta. Ya sebenarnya gara-gara holy ini. Jadi pembicaraan kita holy banget. Holy banget. Kle aja loh. Nah, kita di luar itu kan kamu seorang musisi juga nih. Ya pernah. Pernah, apa sekarang nggak pernah main musik lagi? Cuman untuk apa nidurin anak sih. Wah, asik keren nih Dor. Oh, bernyanyi gitu. Enggak, saya nggak bisa nyanyi jelek suara saya. Karena tak lihat di Instagramnya, kalau kamu datang ke Instagramnya si Rama, dia mainnya lagu Dream Theater. No. Wow. Itu ceritanya gimana? Kamu starting dari awal suka musik tuh gimana? Ya, saya sudah main gitar mungkin dari umur kelas 6 SD beli. SD. Waktu itu lagu pertama saya waktu SMP kelas 1 ya. 6 mau ke SMP itu adalah Lolot. Saya lagunya ya Ilusari. Ilusari. Cuman GCD. GCD ya. GCDE gitu aja. Maksudnya seneng sih. Terus setelah umur SMP kelas 3 istilahnya kayak ada teman gitu loh beli dengerin lagu gitu. Apa sih lagu ini kok ngawur banget dia kayak main gitu Dream Theater. Dream Theater. Gitu. Tate terus saya coba deh akhirnya belajar sama salah satu temen juga gitu. Belajar akhirnya SMA memperdalam lagi gitu. Dan itu jadi influence banget Wih. gitu di apa sih Dream Theater ini belajar. Belum ada YouTube mungkin waktu itu beli ya kayak Ya. masih apa namanya bener-bener dulu denger pakai radio coba nih di mana nih ya kayak main itu kok aneh gitu loh. Kamu belajar sama temenmu, mostly kamu otodidak dong jadinya. Apa belajar satu lagu gimana sih kuncinya atau kamu nyari sendiri? Enggak, teman saya itu kan kebetulan guru saya sih sebenarnya. Oke. Guru saya itu kebetulan dia memang sudah lama main beli. Mungkin salah satu band metal awal-awal lah. Kalau siapa mungkin itu? pernah dengar namanya Helios beli. Oh Helios? Helios. Ya Nama pernah saya bandnya di dengar. awal-awal dulu kayak sering main di Sekarang Peanuts ya. dia main sama siapa? Sekarang masih ke band? kayaknya terakhir saya dengar guru saya kan ke pesiar beli. Oh, oke. Tapi saya lihat di FB-nya masih sih main. Cuman kayaknya kadang saya nggak tahu sekarang masih di Bali atau Siapa enggak. namanya? Eka Oh, namanya. Eka. Eka Surya. Berarti ini Rama jebolan Peanut nih. Wah. Enggak, kalau kebetulan apa namanya saya mulai itu kan 2009 beli. Betul. Dan ini juga teman saya itu di depan. Jadi dia juga apa namanya kita buat band dulu tahun 2009 beli namanya Limnea gitu. Wah, ini saya tahu band ini. Men. Tapi ya kita waktu itu mungkin nggak sempet main di Peanut sih beli. Cuman beberapa kita main kayak di Twice terus di Granat gitu. Wih. Sempat sih 2000 berapa saya lupa 13 atau 14. Main lagi? Main di Granat gitu. Terakhir kita main 2016. Ini 2016 masih main juga. Terakhir karena vokalis saya kan berangkat ke Australia. Oh. Kerja di situ beli. Jadi ya akhirnya vokalis sudah nggak ada. Saya juga udah tahu rasanya nyari duit. Teman saya juga buka clothingan gitu. Iya. Terus ya semualah punya kesibukan sendiri udah berkeluarga. Vakum Iya. sampai sekarang gitu. Artinya- Tapi basis saya masih aktif sekarang sama Kiss. Oh, di Kiss sekarang dia. Ya, ya. Kadang di Kiss, kadang sekarang reguler dan lain-lain gitu. Oh, iya. Jadi musik tuh emang kayak ya once you know kamu bisa menghasilkan uang bukan dari musik, ya musik tuh akan jadi apa ya? Jadi hobi aja. Nggak gitu bisa ya. lepas sih beli. Saya kalau jujur kan suka kayak musik semacam
apa ya alirannya kayak Dead Squad yang kayak gitu loh. Dengerin death metal juga nih? Iya, Seriusan? karena kebetulan band saya kan juga sebenarnya metal-metal tapi kita padukan dengan progresifnya gitu loh. Bli. Ada sih bisa lihat di YouTube nanti. Wih, kita harus nonton. Ya, nanti coba lihat sedikit aja gitu. Iya. Maksudnya seperti itu aliran kita, kayak aliran idealis gitu loh, Bli. Ya, jadi musik itu emang nggak bisa lepas sih dari hidup. Dan memang kalau orang lihat kayak misalnya konsultan tuh dengernya musik yang nge-jazz itu enggak sih, saya suka semua aliran musik, Bli. Tapi saya lebih senang memang denger yang itu kayak dedet gitu. Musikmu banget itu Ji. Nyangka ya? Enggak nyangka. Iya. Musik metal Saya bisa terjebak menghasilkan dengan musik itu dari tahun 97 lah. Ya, Kutukan itu Rama, itu kutukan loh. nggak bisa loh saya berhenti denger. Ya walaupun menikah dengan istri sekarang kan suka pop gitu ya. Maksudnya bertolak belakang gitu loh. Kayak lagunya Raisa, Isyana gitu. Tapi kan Isyana juga duet sama Dead Squad. Dead Squad. Gitu loh. Maksudnya Karyanya Sana terakhir juga mantep banget dia. Il Sogno loh. senang sih maksudnya gitu. Tapi perkembangan musik sekarang kalau dibanding mungkin terakhir 2015 beli ya. Kayaknya di Gor tuh hampir setiap hari ada konser beli. Iya. Dan ya bandnya dominasi itu. Ya makanya itu dah yang kita sering gaungkan sekarang adalah regenerasi. Iya regenerasi. Tapi Karena kan yang udah sepi main beli itu sekarang. aja, iya. Itu aja yang main kan sekarang. Makanya kita bikin soil session di Rock the Beat itu ya biar bisa menginspirasi dan jadi regenerasi buat yang Tapi lain. benar kayak mungkin dulu kalau saya bilang band-band indie di daerah itu kan benar-benar perjuangan banget beli ya. Kayak ada di panggung satu dan lainnya. Menjadi inspirasi saya sih juga menjadi seperti mereka gitu waktu dulu. Keren banget Rama nih. Biasa sekali. Pokoknya dulu saya punya impian saya ingin jadi musisi gitu. Cuman karena terhalang restu. Restu dari orang tua. Restu dari kawitan. Gara-gara Holy Dirta, Ya, omongan kita seputar spiritual banget sih sekarang. Jadi kayak gitu loh beli maksudnya. Karena masih kan ada asumsi kayak jadi apa sih nanti gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita menjadikan balik lagi kayak bermusik menjadi itu sebuah profesional, jadi pasti. jadi banget gitu loh. Cuma masalahnya fokus tuh nggak, sabar tuh nggak. Iya. Nah, cuma kan kadang-kadang lingkungan di sekitar kita nggak sabar kan. Iya. Pengen cepat instan semua, harus instan-instan. Ya saya juga dulu perjalanan dari saya SMA, ini kan teman saya punya sanggar, beli sanggar musik. Saya di situ Apa jadi namanya? guru Apa gitar. sanggarnya? Namanya Eka apa ya? Sanggar anak-anak gitulah beli kayak ngajarin musik klasik, musik-musik apa namanya? Akustik yang gitu. Saya jadi guru di situ untuk nyari duit Oke. dari SMA gitu. SMA. Sama dia digaji waktu itu sebulan cuma 90.000. Wih, sebulan. Tapi saya senang banget loh ya. Ya. Tapi saya senang banget karena saya habis dapat gajian bisa ke main PS. Ke Orange County langsung. Tetap Aji Jak Wiwin makan pes lewat. Habis duit saya. Wah. Ulu-ulu benah kamu. Diulu-ulu benah kamu sama Aji. Gile. Tapi sekarang ya. Ya, Dulu 90.000, sekarang 90 juta. Sengkara beli. Ya pokoknya Edan. yang penting income, maksudnya besar kecil income itu bukan itu masalah beli. Gimana caranya beli nyimpen income-nya, beli itu sebenarnya kuncinya. Mau beli income-nya 1M tapi spendingnya ternyata 1,2 Benorok 1 juta. kan bukan masalah income. Dan kedua kalau saya pribadi nggak terlalu terlena sama kayak mobil mewah, maksudnya jam tangan mewah, semua kayak itu kan semua siapapun bisa punya itu. Tapi kan masalahnya itu di dalam hati saya pengen kayak tidur itu nyenyak beli, bukan beli Rolex harga tapi utang setiap bulan bayar 300 juta gitu, pendapatan cuma 100 juta kan pusing beli. Holy Tirta ping 100 juga nggak hilang. Jipeng payu jadi saya. Kembalilah kita kepada sang pencipta kalau kayak gitu. Maksudnya. Betul. Ya itu sih ya kayak kalau mungkin kita pengen cuman terlihat wah aja semua bisa. Semua bisa. Tepuk tangan dulu dong. Wah, dari sini nih saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya bahagia itu sederhana aja. Ya pokoknya saya datang ke sini bahagia kayak gitu loh beli. Terus bisa diundang kemarin sama Beli Haji, seneng banget. Wih, Maksudnya thank you, wih ya. saya
terpandang juga nih. Yoi dong. Gitu loh, maksudnya kayak memberi kesempatan. Saya kan bukan siapa-siapa di Bali, beli bukan juga apa namanya dari warna merah, warna biru atau kuning. Kok politik jadi? Kan begitu maksudnya. Enggak politik, itu kan warna, Bli. warna. Jangan disambung-sambungkan. Nah, dan juga sebenarnya kita di Soil sendiri bukan mandang orang tuh, menurut kita adalah setiap orang tuh unik. Iya. Setiap orang itu punya ceritanya sendiri. Nggak harus dia big names, punya Yes. nama besar. Senang sih. Enggak, Thank you itu- banget, Bli ya, Ya, beli. sama-sama. Thank you juga Terharu buat saya Holly loh. Tirta. Thank you buat yang Pembicaraan kita. spirituali buat Rama nge-share ya kan. Terus rencana Rama di masa depan Ya, gimana? menurut Rama nih di in future apa sih wildest dream yang kamu ingin lakukan? Iya. Saya yakin setelah saya ngomong ini seluruh penonton pasti akan tertawa. Tapi semakin mereka tertawa artinya mimpi kita itu akan semakin dekat dengan kenyataan. Bli. Percaya nggak itu, Bli? Saya percaya tuh, saya percaya. Misalnya nih, saya bukan misalnya, memang impian saya adalah membawa FinA ini menjadi startup daerah terbesar di Indonesia. Di bidang edukasi teknologi. Edukasi teknologi. Startup besar. Cuman memang kita sadari, saya sadari, tim sadari, struggling di daerah itu memang 4 kali lipat lebih besar dibanding di luar. Oh, kenapa seperti itu? Nggak tahu, mungkin karena kecil jadi saling sikut. Benar. Nggak bisa bersatu gitu. Iya, no, kolaborasi. Begini, kolaborasi. maksudnya seperti saya makanya kenapa bilang tadi berterima kasih sama Blibli karena memberi kesempatan kepada saya dan untuk istilahnya kita di Fin gitu. Maksudnya nggak ada ruginya, saya juga bilang Fin, nggak ada ruginya bagi Soil dan lain-lain. Inilah maksudnya kadang-kadang karena mungkin kita sempit, jadi pemahaman kita akan sesuatu itu sempit juga mungkin. Iya. Nah akhirnya ya banyak lah kayak struggling kita di sini. Cuman memang saya ingin mungkin ada referensi beli seperti yang tadi ajaib. Terus yang kedua peluang. Yang ketiga ternak uang. Karena uang. Mereka semua mendapat pendanaan itu hampir di atas 500 miliar. Jadi saya ingin FinA ini adalah seperti itu. Saya bawa nama Bali ke nasional. Nih loh orang Bali bisa mendapatkan pendanaan startup di atas 500 miliar. 1 triliun. It's okay. Itu Ya, pasti bisa, pasti bisa. orang pas Saya yakin misalnya sih. akan berpikir, wah sejak ngai-ngaisan. Mimpi semakin ngai-ngai, semakin bagus. If the dream don't scare you, well, it's not your dream. Ya, ya namanya mimpi lah. Kan itu masih ngapain mimpi setengah-setengah beli? Lagian mimpi kan gratis ya. Sekalian aja lah ya mimpi. Iya, yang Apa kayak mungkin jadi di Jagat Raya gitu, Iya. mungkin di di universe lah. Iya aja. kan gitu beli. Kita juga punya mimpi nanti syuting di Jepang. Iya, ikut satu beli. Ya, udah lah. Ya, siapa tahu nanti di sponsor Kan di Jepang saya mau syuting di bulan. Oh. Sekalian dong. ya. Iya. Bener beli ya. Bener. Kita harus siapkan gini. Ya, benar. Bener bener kan? Jangan ditolak, jangan Ya, ditolak. mimpi jangan saya ditolak. seperti itu beli. Iya. Dan saya percaya bahwa kalau mimpi kita impian kita apa namanya bagus atau mungkin kayak fantastis gitu beli ya. Alam itu akan membantu membawa kita. Karena Sama seperti kita ya. Jadi Nah ini maksudnya bukan kayak kekuatan pikiran lah. ya kita mengalami beli. Contoh yang pertama, saya kan sendiri banget dulu bangun FinA. Lalu yang kedua, saya punya tim sekarang. Saya percaya bahwa penggabungan dari manusia-manusia ini akan membawa kita ke arah yang lebih wide lagi, lebih luas. Karena kalau sendiri istilahnya kayak ormas lah. Semakin banyak, semakin bagus. Iya. Semakin cepat. Istilahnya kalau kita mau naik jadi Iya. apa namanya Semakin jadi gampang. caleg. You cannot do Bener. anything by yourself. Iya, ya nggak kan? bisa sendiri. Jadi kita harus punya tim yang mensupport semua ide gila kita, Ya. termasuk apa namanya langkah gila kita. Jadi pasti nanti sekitar kita akan merespon. Ya kayak kemarin mungkin saya share kita dipanggil sama Pemkot sendiri untuk bagaimana sih caranya nge-build dan pasar ini supaya bisa financially free. Free. Yang kedua, mungkin didengar doa saya sama Universe. Universe gitu. Jadi yang kedua adalah kemarin ya kita diundang ke provinsi untuk bertemu Pak Gubernur. Untuk mungkin kita membawa program untuk mensejahterakan Bali sih. Iya. Tepatnya gitu. Jadi kita FinA ini hadir sebenarnya supaya Bali ini sejahtera orang-orangnya melalui edukasi.
Saya nggak bisa ngasih teman-teman di Bali itu duit itu beli. Iya. Tapi dengan saya memberi ilmu, mereka akan bisa mencari duit sendiri. Woi, tepuk tangan weh, berat nih. Coblos. Ujung-ujungnya nyala. Well, sangat inspiratif sekali dari anak muda Inspiratif ini sekali. ya. Saya yakin juga semua yang nanti yang akan nonton juga bersemangat dalam artian dia mau membawa Bali sendiri gitu ya kan. Dan kita juga orang-orang Bali juga harus lebih penasaran lah sebenarnya. Kalau kita penasaran pasti kita pingin tahu ya nggak, dan kita akan belajar gitu ya kan. Selain penasaran sih menurut saya orang-orang Bali sebaiknya semakin membuka pikiran. Betul. Ya semakin menyerap apapun itu yang positif dan bisa membawa perubahan yang lebih baik. Kenapa Ya. kita? Kadang-kadang kan kita menolak jar Ya, soalnya. betul. Dan sekarang yang terpenting adalah kita bisa nggak sih kita berkolaborasi? Nah itu beli. Dalam artian kalau kita ego sendiri ya kan, kita mau sendiri semua, kita nggak mikirin nanan ya keluonga kan raga. Itu kita harus matikan gitu loh. Saatnya kita Ya, nggak bisa benar, sendiri Bli. dan kita harus benar banget. dan sekarang aura kolaborasi kan besar banget ya Ji, ya, Ya, Rama. betul. Jadi Ya, kita setuju. bisa melakukan sesuatu dengan asas kebaikan itu sendiri bersama-sama. nggak bisa Ya sendiri. benar beli. Jadi don't be a regular Balinese man. Iya ayo. Regular Balinese itu pertama deman ngiriang timpal. Wah bukti nyata aja. Bukti nyata. Sebenarnya nggak masalah kalau iri sama teman beli, tapi kita harus memperbaiki diri. Jangan kebalian. Bener. Jangan kebalian Apa-apa ya. kebalian. Maksudnya, "Oh, saya nggak suka sama dia loh, tolong gini." Buat kakinya dia kesemutan gitu. Jangan kayak gitu teman-teman. Iya. Jangan kayak gitu. Lebih baik berkolaborasi. Iya. Jika sama-sama kita berkolaborasi membentuk sesuatu yang lebih besar, itu akan menjadi manfaat bagi Ya, banyak orang. bener banget Everybody's sih. Gila, happy, gila. right? Gila. Kan dia. Oke, benar. kita Oke. sudah di penghujung nih dan sekarang adalah pertanyaan pamungkas. Pamungkas. Iya. Jadi jika hidup kamu Rama adalah sebuah film, ada nggak satu soundtrack yang salah satu ya, mungkin banyak Ya, ya kan, salah satu yang buat kamu menjadi kamu lah, apa dan ceritanya di balik itu apa sih? Ya, saya punya lagu soundtrack yang sampai nanti bahkan saya dengar dan itu berarti banget bagi saya setelah mengalami perjalanan hidup ini beli. Itu adalah lagu Dream Theater, Spirit Carries On. Yoi. The spirit carries on. Itu lagunya kalau saya bilang itulah lagu reinkarnasi. Maksudnya semangat kita walaupun kita nggak ada itu harus terus diwariskan waktu ke waktu. Well, thank you Rama waktunya. Thank you Rama, dan saya rasa kalian semua nanti yang nonton ini juga bersemangat dalam artian Dan terinspirasi. uang itu adalah energi itu kita bisa melakukan untuk yang terpenting adalah melakukan hal baik untuk banyak orang. Betul. Ya kan, dan kita siap untuk menjaga emosional kita dalam artian kita bisa berkolaborasi dan do great things in the future ya kan. Rama, thank you hari ini. Terima kasih banyak udah Thank you, sharing Rama. semuanya. Thank you. See you next episode on Soundtrack Soundtrack of Your Life.